Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Sahabat-sahabat tercinta, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Baik sahabat-sahabat tercinta, kali ini di acara spesial jamuan jam 11.11.11, yaitu jamuan di jam 11 lebih 11 menit 11 detik. Saya mohon maaf, tadi sedang melakukan persiapan, sehingga sekarang jam 11.16 baru bisa mulai. Nah, sahabat-sahabat tercinta, topik kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang BPJS tertunggak, ada solusi, seperti itu. Jadi, kita sama-sama tahu kondisi sekarang, beberapa masyarakat, beberapa rakyat, beberapa keluarga dari rakyat datang ke temu saya dan mereka menyampaikan bahwa mereka BPJS-nya, iuran BPJS-nya maksud saya, tertunggak sampai beberapa tahun karena kondisi keuangan mereka tidak mampu lagi membayarnya. Nah, untuk itu saya tanya berapa mereka tertunggaknya. Ada yang 2 juta lebih, kayak seperti tadi, barusan tadi ke Basnas untuk mencari solusinya. 2.330.000, suami, istri, dan 2 anak, jadi 4 orang. Nah, kemudian ada juga yang awalnya kelas 1 sehingga tidak bisa membayar lalu ingin pindah ke kelas 3. Lalu apa yang terjadi? Syaratnya bisa pindah ke kelas 3 tapi harus membayar tunggakan dulu. Tunggakannya, sahabat-sahabat tercinta tahu berapa besarnya? 7.800.000 lebih. Bahkan kalau digabungkan dengan anaknya yang sekarang tenaga kontrak, yang juga belum bisa bikin kartu BPJS, totalnya 9 juta lebih, hampir 10 juta, 9 juta setengah lebih, 9,6, 9,7 juta, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi orang-orang tertentu yang awalnya rutin membayar, terus kondisi tidak mampu, kelas 3 ingin jadi PBI, penerima bantuan iuran, dan sudah disetujui untuk menjadi penerima bantuan iuran. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi belum bisa dikeluarkan keputusan atau kartu BPJS PBI-nya, penerima bantuan iuran. Jadi BPJS yang ditanggung oleh pemerintah untuk orang-orang miskin atau tidak mampu belum bisa dikeluarkan. Karena apa? Masih ada tunggakan. Dan jumlahnya jutaan rupiah. Rata-rata di atas 2 juta rupiah. Ada lagi yang sahabat saya sendiri, beliau menyampaikan istri beliau belum bisa menjadi anggota BPJS. Karena apa? Waktu belum nikah, masih ada tunggakan yang jumlahnya sekitar 7 juta lebih. Jadi sudah menikah, kartu keluarga sudah terpisah, tapi tidak bisa menjadi peserta BPJS karena masih ada utang tunggakan BPJS beberapa tahun sebelumnya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, saya karena di Kabupaten Bangka, saya sebagai anggota DPRD Bangka PKS, anggota DPRD Bangka dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera, saya berusaha mengikuti prosedurnya. Saya ajak orang-orang rakyat yang tertunggak tadi untuk mencari solusinya ke Mal Sipandu. Kemudian Mal Sipandu itu Mal Sistem Pelayanan Kesehatan Terpadu. Kemudian dari situ ke Dinas Sosial, saya ajak juga. Ternyata Dinas Sosial tidak ada anggaran untuk masyarakat atau rakyat yang tertunggak karena memang tidak dibolehkan, kecuali untuk kondisi yang sudah PBI, sudah penerima bantuan iuran, mereka akan ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka, ada juga dari Pemprov Bangka Belitung, dan juga dari pusat. Nah, konsentrasi lagi ke rakyat Bangka yang terhutang tadi, sehingga mereka tidak punya kartu BPJS. Kalaupun ada, tidak berlaku. Karena apa? Alasannya utang. Utangnya belum dibayar, kartu BPJS tidak berlaku. Secara logika memang benar seperti itu. Ketika ada orang punya hutang, bayar dulu hutangnya, baru mengajukan sesuatu yang lain. Ternyata kondisi ini berbeda dengan hutang yang dilakukan oleh pengusaha atau swasta nasional, maksudnya pihak swasta yang ditanggung oleh negara. Ketika hutang itu tidak mampu dibayar oleh sang pengelola, oleh orang yang berhutang, yang menggunakan uang negara tadi, maka dibayar oleh negara, ditanggung oleh negara. Nah,
Saya berpikir akan lebih baik kalau pemerintah Indonesia, saya berbicara sebagai wakil rakyat, saya berharap pemerintah Indonesia melakukan pemutihan terhadap hutang-hutang BPJS, bukan BPJS-nya yang berhutang, tapi hutang-hutang rakyat kepada BPJS, otomatis hutang rakyat kepada negara, yang saat itu mereka memilih untuk ikut serta di BPJS, dan bahkan di antara mereka ada yang tidak pernah menggunakan sama sekali fasilitas kesehatan ketika mereka bisa bayar. Justru ketika sekarang mereka tidak bisa bayar, mereka tidak bisa menggunakan kartu BPJS-nya. Saya mengusulkan agar ada keputusan dari pemerintah Republik Indonesia yang tercinta bahwa orang-orang yang tidak mampu membayar BPJS lagi, apakah dia karena kondisinya harus jatuh miskin karena sekarang dia jatuh miskin dan membuat dia harus menerima bantuan dari iuran dari penerima bantuan iuran dari pemerintah, maksudnya BPJS-nya, atau mereka yang turun kelas dari kelas 1 ke kelas 3, ketika mereka punya hutang itu, ada baiknya negara melakukan pemutihan, menghapus hutang-hutang itu. Karena apa? Karena kalau orang yang sudah kondisi perekonomiannya turun, bahkan jatuh ke dalam keadaan miskin, mereka tidak akan bisa membayarnya. Bagaimana untuk membayarnya? Untuk biaya kehidupan mereka sehari-hari saja, untuk biaya sekolah anaknya dan lain-lain, kehidupan pribadi, kehidupan sendiri, kehidupan keseharian mereka tidak bisa mengatasinya. Tidak ada dana yang cukup untuk itu, apalagi harus membayar utangnya. Nah, lalu saya sempat terpikir untuk menemui pengurus Basnas Kabupaten Bangka. Terbatas, dana yang terbatas, yang dibutuhkan 2 juta lebih misalnya, Basnas tidak sampai seperti itu. Tidak bisa membayar semuanya. Jadi perlu dicari solusi bijak. Dan solusi bijak adalah, saya yakin, pemerintah Republik Indonesia di pusat adalah orang-orang yang bijak, yang selalu membela rakyat, yang selalu mengutamakan rakyat, agar rakyat kondisi yang sekarang ini tidak mampu membayar BPJS karena perekonomian mereka, karena penghasilan mereka, karena cuan, mereka tidak punya cuan, tidak punya uang untuk membayar itu. Saya sarankan agar dilakukan pemutihan, dihapus hutang-hutang mereka. Kalaupun dihitung-hitung, saya tidak tahu jumlah penduduk Indonesia miskin berapa. Anggap saja ada 100 juta orang, misalnya 100 juta orang yang tertunggak biaya BPJS-nya masing-masing 1 juta rupiah. Jadi kalau 1 juta orang, 1 juta rupiah per orang dikalikan 100 juta, maka didapatkan uang 100 triliun. Nah, 100 triliun ini kecil sekali dibandingkan dengan bunga hutang Indonesia yang harus dibayar tahun ini, yang saya dapat informasinya sebesar 400 lebih triliun, hampir mencapai 500 triliun. Kalau saja seperempatnya digunakan untuk membayar, menganggap lunas hutang-hutang BPJS, negara bisa memberikan uang itu ke BPJS Kesehatan untuk dipergunakan menolong rakyat yang sakit, terutama rakyat miskin yang sakit. Dan itu lebih mulia. Dan bagaimana lalu terhutang lagi bunga bank, bunga hutang yang 100 triliun tadi? Nah, saya yakin pemerintah Indonesia bisa melakukan negosiasi ulang, bisa melakukan permohonan untuk menghapus bunga hutang tadi. Karena kondisi Indonesia saat ini terpuruk dan hutang Indonesia, ada berita sudah mencapai 7.000 triliun hutang luar negerinya, dan itu mesti dibayar. Alangkah bijaknya kalau pemberi hutang karena alasan kemanusiaan, karena peduli kepada sesama manusia, saya mengusulkan dan berharap kepada negara-negara pendonor, negara-negara yang memberikan hutang ke Indonesia, cukuplah menerima pokok hutangnya saja, tanpa ada bunga sama sekali. Disitulah letak nilai kemanusiaan sesama manusia di dunia ini. Saya yakin orang normal paham bahwa ketika orang berhutang karena orang itu tidak ada uang, maka akan sulit meminta mereka membayar hutang agar BPJS-nya bisa digunakan kembali.
orang normal paham, negara Indonesia, pemerintah Indonesia bisa menghapus hutang rakyat tadi yang mungkin jumlahnya hanya sekitar 100 triliun saja. 100 triliun saja. Nah, sahabat-sahabat cinta, dan saya yakin orang normal paham, para pemimpin dunia mohon lebih bijaksana agar hutang Indonesia hanya dibayar pokoknya saja, tanpa ada bunga sama sekali. Baik, sahabat-sahabat cerita, sekarang sudah jam 11 lebih 26 menit. Sekitar 10 menit saya sudah bicara. Sebagai wakil rakyat, saya Dr. Zaril, anggota DPRD Bangka PKS dari Partai Keadilan Sejahtera, berharap agar pemerintah semakin bijak memperhatikan kebutuhan rakyat dan mencukupkan kebutuhan rakyat, termasuk kebutuhan untuk membayar hutang BPJS, hutang iuran BPJS rakyat kepada negara. Negara yang bijak adalah negara yang peduli kepada rakyatnya, dan saya yakin Indonesia akan bertambah maju karena rakyatnya menerima permohonan maaf dari negara karena rakyat tidak sanggup lagi membayar hutang kepada negara. Dan negara memberikan maaf kepada rakyat dengan cara menganggap lunas hutang-hutang rakyat tadi, dan insya Allah kedepannya Indonesia akan lebih baik, bahkan menjadi yang terbaik. Baik, sahabat-sahabat tercinta, sampai di sini acara jamuan jam 11.11, jamuan pada jam 11 lebih 11 menit 11 detik. Saya Dr. Zaril, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Salam dari Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat cerita, terima kasih banyak sudah menonton, dan kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak ya.